Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada anak-anakku kelas 9 yang sangat kami banggakan, selamat belajar di rumah di suatu situasi yang masih tidak menentu ini. Oleh karena itu, mari kita bertekad di rumah kita belajar bersama keluarga, tetap semangat ya. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini juga akan membawa manfaat, ilmu kita ini barokah. Panjang kita niat kita, bismillah, tawakaltu ala Allah, bertawakal kepada Allah untuk belajar yang lebih giat. Mari kita awali dengan baca bismillahirrahmanirrahim, membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan bicara materi bab 5, yaitu dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 9 ya, haji ini pengertiannya dibagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah ya. Pengertian haji secara bahasa adalah dari kata hajja, artinya menyengaja sesuatu. Ini adalah pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah, haji itu artinya sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ini adalah pengertian haji. Sekali lagi kami tekankan bahwa pengertian haji ada dua. Yang pertama adalah secara bahasa, yang kedua adalah secara istilah. Secara bahasa dari kata hajja yang artinya menyengaja sesuatu, sedangkan secara istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berikutnya adalah tentang hukumnya haji. Apakah hukumnya haji ya? Hukumnya haji adalah wajib bagi yang mampu. Sekali lagi saya tekankan, hukumnya haji adalah wajib bagi yang mampu. Jikalau kita belum mampu, berarti tidak wajib. Nah, ini untuk perlu diketahui. Sedangkan hukumnya ini berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat 97 tentang ibadah haji ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Inilah kepada anak-anakku perlu diketahui bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kelas 9 besok, setelah anak-anak sudah masuki dewasa, diberi rezeki oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, Madinah, Al-Mukarramah. Semuanya saya doakan ya, mudah-mudahan amin ya robbal alamin.
Berikutnya adalah tata cara melaksanakan haji ya. Anak-anak, bahwa tata cara melaksanakan haji itu ada 3 cara. Yang pertama adalah ifrad, yang kedua adalah tamattu, yang ketiga adalah qiran. Ifrad, mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umrah. Ini namanya ifrad, cara yang pertama. Cara yang kedua adalah tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Nah, ini namanya cara yang kedua adalah tamattu. Sedangkan yang ketiga adalah qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Itulah anak-anak tata cara melaksanakan haji, yaitu ada 3 cara. Yang pertama ifrad, yang kedua tamattu, yang ketiga qiran. Berikutnya adalah syarat wajib haji ya, bagaimanakah syaratnya wajib haji itu? Dalam hal ini syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama syaratnya harus beragama Islam ya, harus beragama Islam. Anak-anak tahu bahwa orang yang beragama Islam itu dibuktikan dengan membaca 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini berarti kita seorang muslim atau Islam, beragama Islam. Yang kedua syarat wajibnya haji adalah baligh. Baligh itu dewasa, sudah tidak anak-anak lagi. Yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi kita yang berakal sehat, tidak boleh jadi orang yang tidak sehat akalnya, ada gangguan akalnya, berarti tidak masuk dalam syarat wajib haji ini. Syarat yang keempat harus merdeka, tidak budak, dia mempunyai kemerdekaan ya. Yang kelima, syarat wajib yang kelima adalah mampu ya. Dalam hal ini mampu ini ada beberapa penjabaran ya, mampu harta bendanya atau dananya, mampu kesehatannya, mampu perjalanannya yang 4. Oh, berarti itu mampu ada 3 ranah. Itulah kepada anak-anakku kita mengetahui syarat wajib haji ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Anak-anak sekalian, berikutnya kita akan membahas tentang rukun haji. Anak-anak harus tahu apakah arti daripada rukun haji. Yang dikatakan rukun yaitu serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam atau denda. Nah, ini adalah pengertian rukun. Sekali lagi, yang dikatakan rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sajakah rukun haji itu? Nah, ya. Jadi rukun haji itu yang pertama harus niat ihram. Niat haji karena Allah sambil mengatakan labbaika Allahumma hajja. Nah, ini adalah niat ihram. Yang kedua wukuf. Artinya apa? Berdiam diri di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Ini adalah wukuf. Yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad dan selesai di rukun yang sama. Ini adalah tawaf. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang kelima tahallul, yaitu mencukur rambut. Dan yang keenam adalah tertib, artinya tidak meninggalkan salah satu rukun. Rukun haji harus dilaksanakan. Bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakan,
maka tidak dapat diganti dengan dam atau denda, dan hajinya batal atau tidak sah. Oleh karena itu mohon diperhatikan bahwa apa saja rukun haji. Rukun haji di sini ada 6. Yang pertama adalah niat ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Anak-anakku yang sangat kami banggakan, sekarang kita masuk pada wajib haji. Wajib haji ada 7. Ini mohon diperhatikan. Wajib haji ada 7. 1. Ihram dari mikot. Artinya apa? Batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Itu namanya ihram dari mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah. Jadi yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Yang ketiga, melontar jumroh akobah pada hari raya haji atau hari raya adha. Yang keempat, melontar 3 jumrah ula, wusto, akobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji atau hari tasrek. Wajib yang kelima adalah bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada atau sewaktu mau meninggalkan Mekah. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau haram. Nah, inilah wajib haji. Ada 7. 1, saya ulang sekali lagi ya. 1, ihram dari mikot, yaitu batasan waktu dan tempat yang ditentukan. 2, bermalam di Musdalifah. 3, melontar jumroh akobah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumroh ula, wusto, akobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada sewaktu mau meninggalkan Mekah. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau haram. Inilah wajib haji. Anak-anakku, sekarang kita sampailah pada sunnah haji. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu pengertian sunnah haji itu apa ya. Sunnah haji itu serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ini pengertian sunnah haji. Nah, sedangkan apa sajakah sunnah haji itu? Yang pertama atau nomor 1, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari raya Idul Adha. Sedangkan bacaan talbiyahnya pripun? Ya, labaika Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, inilah bacaan talbiyah. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, berdoa. Ini tulisannya beroda, tapi yang betul berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima, masuk ke Ka'bah. Ini hukumnya sunnah, karena masuk ke Ka'bah tidak semua orang, tidak sembarangan orang bisa masuk. Dengan pertimbangan pertama, banyaknya jamaah. Yang kedua juga faktor keamanan dan lain sebagainya. Hukumnya sunnah. Mudah-mudahan besok kita semuanya, anak-anakku, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ziarah ke Mekah, Madinah, atau menjalankan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, sekarang sampailah pada bab larangan haji. Kita harus tahu apa sih larangan haji itu. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan selama jamaah haji sedang ihram. Ini adalah larangan haji. Pelan-pelan ya. Bagi laki-laki, ini kami bagi menjadi 3 ya. 3 sub. Bagi laki-laki larangannya
A. Memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Ini dilarang, tidak boleh. Yang B, menutup kepala. Jadi sekali lagi saya ulang, bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Yang kedua, menutup kepala. Nah, ya. Sedangkan bagi perempuan, larangan haji bagi perempuan menutup muka dan kedua telapak tangan. Ini larangan haji untuk perempuan. Sedangkan larangan haji untuk laki-laki dan perempuan: 1. Memakai wangi-wangian baik di badan atau pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengadakan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, hal-hal inilah pada anak-anakku untuk bisa dimengerti, ini adalah larangan haji. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan selama jamaah haji sedang ihram, ya. Jelas ya, bagi laki-laki, perempuan, dan laki-laki dan perempuan. Saya ulang sekali lagi, karena ini bahasanya cukup berbelit nih. Sekali lagi, larangan haji untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Yang kedua, menutup kepala. Bagi perempuan tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan. Untuk laki-laki dan perempuan: 1. Memakai wangi-wangian baik di badan atau pakaian. 2. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. 3. Memotong kuku. 4. Mengadakan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, inilah larangan-larangan haji. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Anak-anakku, berikutnya sampai dam haji. Nah, bagian dam haji, apakah artinya dam haji? Dam itu denda, ya. Jadi dam haji adalah denda haji. Nah, mohon diperhatikan, kalau ada pelanggaran maka dikenakan denda. Ya, sekarang jenis pelanggaran saya bagi menjadi dua nih, ya. Jenis pelanggaran dan ketentuan dam atau denda. 1. Tidak mengerjakan haji ifrad atau yang dikerjakan haji tamattu atau qiron, maka damnya atau dendanya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Besok kalau sudah pulang ke negeri asalnya, itu bisa dilaksanakan. Jadi yang 3 hari di Mekah, yang 7 hari di negeri asal. Itu kalau tidak mengerjakan haji ifrad atau yang dikerjakan haji tamattu atau qiron. Sedangkan jenis pelanggaran yang kedua, jika melakukan salah satu beberapa larangan berikut ini. Nah, saya beri tanda kurung, ya: mencukur rambut atau memotong kuku, atau memakai pakaian yang dijahit, atau memakai wewangian, atau bersetubuh sesudah tahalul pertama, maka dendanya boleh memilih: 1. Menyembelih seekor kambing. 2. Puasa 3 hari. Yang ketiga, memberi makan 6 orang miskin. Nah, kira-kira kalau anak-anakku sudah bisa berangkat haji, nah, itu bisa dipilih. Nah, jika pelanggarannya tadi, ya, itu ketentuan damnya itu. Sekarang jenis pelanggaran yang ketiga, berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama atau larangan yang dapat membatalkan haji, maka ketentuan dendanya atau damnya
Satu, menyembelih seekor unta. Nah, ini berat nih. Atau sapi, atau 7 ekor kambing. Jadi menyembelih seekor unta atau sapi, kalau kambing 7 ekor. Nah, yang kedua, pelaksanaan penyembeliannya, dam ini harus di Mekah, tidak boleh dibawa ke negaranya, tapi harus di Mekah. Jika pelanggarannya itu berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Yang keempat, jenis pelanggaran yang keempat, berburu dan membunuh binatang liar. Dendanya atau ketentuan damnya adalah menyembelih seekor unta atau sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Oleh karena itu, kita harus hati-hati selama menjalankan ibadah haji, tidak boleh membunuh binatang liar. Setelah jenis pelanggaran berikutnya yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima, terlambat datang. Jenis pelanggaran bila jamaah haji ini terlambat datang, maka ketentuan dam atau dendanya adalah bertahalul atau menyukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Inilah anak-anakku tentang dam haji atau denda haji sesuai dengan jenis pelanggaran-pelanggarannya. Kepada anak-anakku yang sangat kami banggakan, sekarang sampailah pada materi ibadah umroh. Pengertian umroh secara bahasa adalah berkunjung, sedangkan secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah atau Baitullah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Sekali lagi saya ulangi, secara istilah itu pengertian umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya fardu ain bagi seorang muslim sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Saya garis bawahi, bagi yang mampu. Jadi kepada anak-anakku, saudara-saudara kita yang belum mampu, jangan berkecil hati kalau memang belum mampu. Nah, umroh ini sering disebut haji kecil karena semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji. Perbedaannya hanya saja pelaksanaan umroh lebih sederhana dibanding haji, itu ya. Kalau haji itu kan waktunya harus pada bulan haji, tapi kalau umroh bisa sepanjang tahun. Nah, ya. Di sini adalah kaidah atau dalilnya, wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Anak-anakku kelas 9, berikutnya adalah tentang syarat wajib, rukun wajib, ya. Syarat, rukun dan wajib umroh. Jadi umroh itu ada syarat wajibnya umroh, ada rukunnya umroh, ada wajib umroh. Syaratnya ada 4. Syarat umroh itu 1, harus beragama Islam, 2, harus baligh, anak-anak belum wajib. Yang baligh, yang wajib itu yang sudah baligh atau memasuki dewasa. Yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat adalah merdeka. Ini adalah syarat wajibnya umroh. Yang B adalah rukunnya umroh. Tadi sudah kita terangkan, rukun itu segala sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka batal. Beda itu kan gitu ya. Rukun umroh ada 5. 1, ihram, 2, tawaf, 3, sa'i, 4, tahalul, 5, tertib. Ini rukunnya. Sedangkan yang ketiga wajib umroh. 1, ihram dari mikotnya. Mikot dalam umroh ada 2, yaitu mikot zamani sepanjang tahun dan mikot makani sama dengan mikot haji. Yang kedua menjauhi larangan umroh sama dengan haji. Itulah anak-anak
tentang syarat wajibnya umroh, rukunnya umroh, dan wajib umroh. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan hati yang sabar, ikhlas, tawakal, karena suasana masih seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera sirna dari bumi Nusantara, sehingga besok kita bisa bertemu secara tatap muka di sekolah kepada anak-anak. Tapi yang jelas kita harus sabar, tawakal kepada Allah, dan tetap berdoa, berusaha dengan menerapkan protokol kesehatan. Sekarang kita akan bicara tentang hikmah haji dan umroh. Hikmah itu ya sama dengan manfaat atau faedah. Jadi hikmah haji dan umroh itu manfaat atau faedah haji dan umroh bagi yang mampu melaksanakan. Secara individu atau secara perorangan, satu, bisa menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari maksiat. Ini secara individu. Yang kedua, diampuni dosanya yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Dosa yang dengan Allah itu diampuni. Karena dosa itu kan ada dua, hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah itu yang ada hubungannya dengan Allah langsung, hablum minanas itu yang ada hubungannya dengan manusia yang lain, ya. Yang ketiga, mensucikan jiwa seseorang karena Allah. Jadi jiwa kita ini disucikan karena Allah. Yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang. Insya Allah hikmahnya haji dan umroh itu meningkatkan keimanan seseorang. Yang kelima, mengingatkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah sulitnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan berdakwah agama Islam itu. Yang keenam, melatih sifat sabar, disiplin, dan berkorban. Yang ketujuh, mensyukuri nikmat Allah atas segala sehat dan harta bendanya. Ini adalah hikmah secara individu. Sekarang secara umum, hikmah haji dan umroh secara umum. Satu, menciptakan persatuan dan kesatuan umat di seluruh dunia. Yang kedua, mempererat persaudaraan umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media dakwah untuk umat Islam di tingkat dunia. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi kita. Inilah hikmah haji dan umroh. Mudah-mudahan hati kita terketuk, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya bisa naik haji semuanya. Amin, Allahumma amin. Sekarang pada segmen terakhir. Ini kalau sudah terakhir anak-anak mesti pikir-pikir nih ya, karena ada tugas mandiri. Tapi tolong ditanggapi secara santai, sabar, tawakal, ndak usah kita kemprungsung ya. Tugas mandiri coba kerjakanlah pada kertas folio pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Sebutkan 3 hikmah haji dan umroh. Anak-anak bisa membaca tadi di awal materi, atau bisa disempurnakan di buku paket. Yang kedua, jelaskan perbedaan rukun dan wajib haji. Bedanya apa? Yang ketiga, sebutkan rukun haji. Yang keempat, sebutkan macam-macam cara pelaksanaan haji. Dan yang kelima, jelaskan perbedaan haji dan umroh. Itulah anak-anakku tugas mandiri. Sebelum Pak Ali tutup, marilah kita bersabar diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cobaan ini, corona ini, pandemi ini segera sirna di bumi Nusantara, dan anak-anak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru di sekolah lagi dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Bagaimana cerianya anak-anak ketemu dengan Bapak Ibu guru, karena ini sudah beberapa bulan kita belajarnya daring ya, lewat jaringan internet, melalui WA, melalui YouTube, melalui tugas SMS dan lain sebagainya. Pak Guru berdoa kepada anak-anakku, mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi kesehatan, diberi kecerdasan, dan ilmu kita mudah-mudahan barokah. Mari kita berdoa ya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.